Baik pemirsa, terima kasih Anda masih tetap bersama kami di Taman Surga, tamannya orang-orang berilmu. Ibu-ibu terima kasih sudah ada Pak Kurais bersama kita. Assalamualaikum Pak Kurais. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini ada ibu-ibu dari pengajian Al-Hidayah. Al-Hidayah ya. Ana pengajian juga di sini. Al-Muhsin. Al-Muhsin. Tadi saya sejumlah pemirsa menyebutkan tentang musibah. Bencana alam belakangan terjadi luar biasa, mengguncangkan hati dan perasaan kita semua. Kita sampai semuanya akhirnya seperti ada perasaan bersalah. Ya, bagaimana cara kita memahami musibah semacam ini? Iya, saya ingin dudukkan dulu persoalan. Apa yang dimaksud dalam bahasa Indonesia musibah itu biasa diartikan bencana. Sebenarnya yang kita maksudkan adalah segala sesuatu yang tidak menyenangkan. Iya kan? Saya atau ada seorang mengemudikan mobilnya, dia salah, tabrakan. Itu musibah atau bukan? Satu orang berjalan dengan tenang di jalan, ditabrak orang lain, musibah enggak? Musibah. Tsunami? Musibah. Satu orang tidak ada salahnya, berada di satu tempat di mana banyak orang salah. Terkena suatu bencana, musibah atau tidak? Musibah. Memang persoalan semacam ini, kalau kita ingin bahas, itu seringkali tidak pernah memuaskan nalar apabila kita kaitkan dengan Tuhan. Orang lantas berkata begini, bukankah Allah itu maha baik? Kenapa dia izinkan itu terjadi? Kita bisa bertanya ya. Kenapa ada tsunami? Kenapa ada gempa? Kenapa ada lumpur? Ya. Ya. Kenapa ada banjir? Bukankah Allah maha baik? Ada orang-orang lantas memberi jawaban begini. Ada dua Tuhan. Satu Tuhan baik, satu Tuhan tidak baik. Kita tidak terima itu. Tapi ada orang berkata begitu. Ada lagi yang berkata, Tuhan sudah bosan. Lihat manusia durhaka terus ini. Ya kan? Ada lagi yang berkata begini. Sebenarnya apa yang kita anggap tidak baik itu sebenarnya baik. Hanya kita tidak tahu di mana letak baiknya. Itu sebenarnya baik kalau kita lihat secara menyeluruh. Itu ada lukisan, ada titik hitamnya. Kalau kita lihat hanya titik hitam, buruk. Tai lalat itu buruk ya. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan, justru itu unsur keindahannya. Macam-macam jawaban. Yang jelas, kita sebagai Muslim harus percaya bahwa Allah maha baik. Saya kalau pukul anak saya, itu saya jahat atau saya ada maksud baik? Baik. Saya maksud baik. Nah, jadi kita harus membedakan setiap keadaan ini supaya kita tidak bersangka buruk pada Tuhan. Saya kira itu. Kembali ke Allah maha baik, Pak Kurais. Allah maha baik ini seringkali disalah tafsirkan oleh kita. Kaitannya dengan misalnya ada ujian. Saya diberi ujian oleh Allah. Seolah-olah ujian itu Allah berikan pada dia. Dalam pengertian ini, apakah segala hal yang buruk kita alami itu memang datang dari manusia atau memang datang dari Allah yang maha baik? Bagus. Kita di sini bertemu dengan istilah-istilah Al-Quran. Saya akan ambil contoh. Fitnah apa artinya? Muhsin, apa artinya fitnah? Lain diomongin,
Ya. Nah, itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Al-Quran bukan itu fitnah. Nah, jadi di sini itu sebabnya tadi saya katakan ada musibah. Orang anggap semua yang buruk musibah. Tidak. Al-Quran menyatakan ma asabakum min musibatin famin anfusikum. Ma asaba min hasanatin famin Allah. Wa ma asaba min sayyiatin famin nafsik. Musibah apapun yang terjadi pada diri kamu, itu disebabkan ulah kamu. Kalau ada yang menimpa kamu baik, itu dari Allah. Kalau ada menimpa tidak menyenangkan kamu, itu sebabnya kamu. Nah, sudah. Jadi musibah dalam bahasa Al-Quran adalah sesuatu yang tidak menyenangkan akibat ulah manusia. Jelas kan? Oke. Kita ada ujian lagi, ada lagi kata dalam bahasa Indonesia juga sudah masuk. Ada yang dinamai bala. Apa itu bala? Marahnya Allah. Samakah dengan azab? Tidak. Tidak. Tidak sama. Walanabluwannakum. Kami pasti menguji kamu. Tadi ujian. Ujian itu baik atau buruk? Baik. Nah, kalau begitu, jangan katakan marah Tuhan. Ya kan? Jangan katakan marah Tuhan. Saya punya mahasiswa marah kalau saya tunda-tunda ujian dia. Pak, kapan saya diuji? Lihat sekarang. Bala itu datangnya dari Allah. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lanjutannya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Itu bala. Karena itu bisa anugerah yang begitu menyenangkan bala. Apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli rabbi liyabluwani. Ini anugerah Tuhanku untuk menguji aku. Nah, jadi jangan lagi pakai bahasa Indonesia ya. Bala, ini dia katakan murka Tuhan atau itu bukan itu. Ada ujian Nabi Ayub diuji dengan sakit. Ya. Itu bala. Bala itu pasti dialami oleh manusia. Dan itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saya kira. Kita masih punya dua istilah lagi paling tidak. Ya. Tadi ada azab tadi ya. Nah, ada azab, ada iqab, ada akibah, ada fitnah. Itu macam-macam. Kita akan lihat lebih jauh Pak Quraish. Okay. Dan Ibu tetaplah bersama kita dan Moksin. Jangan bengong aja. Jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di Taman Surga, tamannya orang-orang berilmu.